Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi channel Gara-Gara Shopper. Oke, pada malam hari tadi, Kage no Jizurokusa episode 1 sudah rilis teman-teman. Dan kita akan membahasnya dalam konten breakdown ini. Sekaligus gue juga akan membahas scene yang kena skip atau berubah dalam anime episodenya ini. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Hal pertama yang gue rasain pas nonton episode 1 ini adalah kok yang diceritain prolog dari Akane dan Kageno ya? Perasaan itu ada di volume 4 LN-nya, tapi kenapa malah diceritain sekarang? Nah, rasa penasaran gue ini udah nggak usah dijelasin lagi jawabannya, karena kalian juga pasti udah tahu jawabannya pas di postingan kemarin. Yaps, karena mungkin aja animenya ingin lebih memperkenalkan asal-usul dari MC kita sendiri. Karena memang jika melihat dari LN dan manganya, kita itu nggak terlalu diperkenalkan secara jelas asal-usul dari MC kita yang satu ini. Nah oke deh, kita lanjut ke pembahasan scene per scene-nya nih. Episode ini pun dibuka dengan scene dalam kamar Akane. Kalau kalian notice, dalam kamarnya Akane terdapat sekali banyak penghargaannya sebagai seorang artis profesional. Nah kalau dalam LN-nya nih, disebutkan selain menjadi seorang siswa, Akane juga sudah berprofesi sebagai artis profesional dan sudah mendapatkan banyak sekali penghargaan. Maka dari itulah, kita ditunjukkan banyak sekali piagam dan piala yang ada di kamarnya Akane. Setelah itu, scene pun berlanjut kepada sebuah buku yang kemungkinan adalah naskah drama yang akan Akane perankan selanjutnya. Maka dari itu Akane pun ngomong kalau dia ketiduran sampai jam segini. Nah, di sini gue pun menyimpulkan kalau Akane sudah melatih aktingnya dan menghafalkan naskah drama itu selama semalaman suntuk. Karena kemungkinan besar nih, dalam waktu dekat ini Akane akan memperankan suatu karakter dalam drama barunya. Dan benar saja kemungkinan gue ini dibuktikan dari salah satu percakapan Akane dengan teman sekelasnya. Kalau Akane itu akan jadi pemeran utama dalam drama yang akan segera tayang. Scene pun berlanjut kepada Akane yang sedang bercermin nih. Bisa dilihat ada sinar pantulan yang menutupi muka dari Akane. Nah, hal itu kemungkinan merefer ke trauma masa lalu yang pernah dialami oleh Akane, di mana dia hampir saja sama salah satu pengunditnya. Maka dari itulah, dia tidak akan pernah menunjukkan muka aslinya kepada setiap orang dan lebih memilih memakai topeng jika berhadapan dengan orang lain. Ini merupakan bentuk perlawanan terhadap masa lalunya yang suram itu. Karena kalau enggak, Akane bisa saja kehilangan kewarasannya. Namun tetap saja, mau seberapa kali Akane menutupi masa lalunya itu, dia tetap tidak bisa melupakannya. Hal ini dibuktikan dari scene di mana Akane yang shock ketika melihat ingatan masa lalunya sesaat dia terkena kasus pengunditan itu. Nah, scene pun berlanjut ketika Akane menyapa Kageno di depan rak sepatu sekolah. Di sini ada sedikit perubahan dalam versi animenya nih, karena memang kalau dalam LN-nya diceritain Akane dan Kageno itu selalu datang ke sekolah tepat sebelum bel masuk dibunyikan. Maka dari itu, mereka akan selalu bertemu di depan gerbang sekolah dan bukannya di depan rak sepatu sekolah. Namun nih, rasa kurang sreg gue terobati dengan scene ini teman-teman. Coba kalian lihat nih, betapa beratnya tas dari Kageno dan sepatunya. Nah, scene yang baru saja kalian lihat tadi adalah scene original yang cuma ada dalam animenya aja. Tapi rasanya, ini kena banget loh. Ya, kita tahu sendirilah, kalau Kageno atau Sid ini selalu melakukan latihan fisik demi mendapatkan kemampuan yang dia mau. Maka untuk memperjelas hal itu, kita diperlihatkan scene di mana Kageno meletakkan tasnya yang nampak sangat berat, dan kemungkinan besar isi dari tas itu adalah peralatan buat melatih ototnya. Lalu kita juga diperlihatkan scene di mana Kageno meletakkan sepatunya, kemudian ada suara seperti benda berat yang terjatuh. Kemungkinan besar sepatu Sid atau Kageno itu udah dikasih pemberat untuk melatih otot kakinya. Dan benar saja nih, kita juga diperlihatkan dengan scene di mana ada beberapa pemberat yang diletakkan di lengan dari Kageno. Saat gue nge-scene itu, gue puas banget sih, ternyata Studio Nexus ini sampai segitunya niat loh buatin detail dari animenya ini. Overall gue sangat puas banget pas lihat scene ini. Selanjutnya kita diperlihatkan scene yang menunjukkan betapa keselnya si Akane ketika Kageno ini tidak pernah bisa menyebutkan namanya dengan benar. Namun Akane itu hanya mengumpat dalam hatinya dan tidak memarahi Kageno sama sekali. Nah, jika dalam LN-nya kita diberitahu nih, kalau alasan Akane itu tidak marah kepada Kageno secara langsung, itu dikarenakan dia ingin menjaga citranya di hadapan siswa lain.
Kalau kalian notice, sebelum scene pertemuan Akane dengan Kageno terjadi, kita sempat diperlihatkan Akane yang disapa dan disambut oleh beberapa teman sekolahnya. Hal itu menunjukkan kalau Akane adalah siswa paling populer dalam sekolah itu. Jadi, jika Akane ketahuan memiliki masalah dengan seseorang yang tidak memiliki hawa kehadiran seperti Kageno, maka itu pasti akan menurunkan citranya sebagai siswi populer. Selanjutnya, kita diperlihatkan scene di mana Akane itu ngomong kalau si Kageno itu tidak pernah melihat ke arahnya, tapi dia melihat ke arah yang sangat jauh. Nah, scene ini pun diperjelas oleh studionya dengan memperlihatkan di mana tidak ada bayangan Akane sama sekali dalam sorot mata Kageno ketika ia berbicara dengannya. Setelah itu, kita juga diperlihatkan scene di mana Kageno sedang membaca buku yang terlihat sebagai catatan latihannya. Namun, jika diperhatikan baik-baik, buku yang Kageno bawa itu seperti campuran dari lembaran lain. Di sisi kanannya terdapat sebuah artikel yang ditempel, dan di sisi kirinya terdapat sebuah catatan Kageno yang memuat rumus terkenal yaitu E sama dengan MC kuadrat. Pada intinya, itu adalah sebuah rumus yang membuat tentang sebuah energi dan laju sebuah cahaya yang dikemukakan oleh Albert Einstein. Nah, mungkin catatan kecil itu merupakan penelitian yang dilakukan oleh Kageno agar dirinya bisa bergerak secepat cahaya. Ya, kita tahu sendirilah gimana agak sablengnya otak dari MC kita yang satu ini. Selanjutnya, ketika Kageno membalik halaman buku itu, terdapat sebuah diagram sihir yang entah referensinya dari mana, dan beberapa catatan yang kemungkinan besar berasal dari bahasa Jerman. Nah, gue udah coba translatein catatan dari Kageno itu dan hasilnya adalah seperti ini teman-teman. Ya, pada intinya sih, catatan dari Kageno itu menceritakan tentang beberapa kata atau mantra ajaib yang berasal dari Yunani kuno. Dikatakan mantra itu juga bisa membuat sebuah sihir. Selanjutnya, kita diperlihatkan scene di mana wali kelas dari Akane dan Kageno itu ingin mengumumkan tentang hasil angket dari festival sekolah mereka. Di saat itu, Akane pun ingin mengajukan diri untuk hasil angket itu. Tapi sang guru pun berkata kalau Akane itu harus mengejar materi terlebih dahulu. Dalam LN-nya diceritain nih, kalau memang Akane itu harus beberapa kali absen kelas karena pekerjaannya sebagai aktor profesional. Jadi dia tidak bisa mengajukan dirinya. Untuk itu, sang guru pun menunjuk Kageno sebagai perwakilannya. Namun, apakah kalian sadar? Saat sang guru menunjuk Kageno, dia bahkan tidak menyebut nama Kageno, melainkan menggunakan kata kamu yang duduk di sebelahnya Akane. Nah, scene ini ingin menunjukkan kepada penonton kalau memang saking tidak memiliki hawa keberadaan, si Kageno pun sampai tidak dikenali bahkan oleh gurunya sendiri. Setelah itu, scene pun berlanjut ke Kageno yang sedang memainkan lagu Moonlight Sonata ciptaan Beethoven nih. Bersamaan dengan itu, kita juga ditunjukkan scene di mana Akane sempat menghubungi supirnya untuk menjemputnya di sekolah. Namun supir dari Akane itu pun dicegat oleh dua orang misterius untuk mencegahnya menjemput Akane nih. Sehingga Akane pun harus pulang ke rumahnya dengan jalan kaki. Balik lagi nih, jika dalam LN-nya dikatakan baterai HP dari Akane itu habis sehingga dia itu lebih memilih pulang jalan kaki aja. Karena memang rumah Akane juga tidak jauh dari sekolahnya. Oke, balik lagi ke lagu Moonlight Sonata nih. Scene Kageno memainkan lagu ini juga merupakan scene original yang hanya ada dalam animenya. Namun menurut gue, ini membuat kesan lebih hidup dalam animenya nih. Karena memang menurut beberapa artikel yang gue baca, lagu Moonlight Sonata sendiri memiliki dua arti berbeda. Pertama adalah tentang hal romansa, dan yang kedua adalah tentang nasib sial juga kematian. Menurut gue, Moonlight Sonata yang dibawakan oleh Kageno ini merefer kepada nasib sial yang akan menimpa Akane, di mana dia itu harus diculik sama kedua penjahat yang bahkan hampir mau dia. Namun untungnya, babang kita Kageno ini bisa menyelamatkan Akane di saat waktu yang tepat nih. Hingga pada akhirnya scene pun berlanjut keesokan harinya di mana Akane dan Kageno itu saling tegur sapa lagi. Tapi yang membedakannya adalah untuk pertama kalinya Kageno itu berhasil menyebutkan nama dari Akane dengan benar. Lalu Akane juga berkata kalau Kageno itu sudah menatapnya dengan benar ketika sedang berbicara dengannya. Nah, scene itu pun diperjelas lagi dengan adanya bayangan Akane di mata Kageno ketika mereka sedang berbicara. Setelah itu, scene pun ditutup dengan siaran TV dari rumah Akane yang memberitakan kalau Kageno Minoru terlibat dalam insiden kecelakaan dan tertabrak truk hingga tewas. Lalu siaran TV pun mati dan diiringi dengan lagu Moonlight Sonata lagi. Ya, sesuai penjelasan gue tadi, Moonlight Sonata ini merupakan lagu yang mengiringi kematian dan kesialan. Dalam hal ini, Moonlight Sonata pun dikumandangkan lagi ketika Kageno Minoru telah tewas.
Setelah kredit scene berlalu, sudut pandang cerita pun berpindah kepada Kage no Minoru nih. Ya, hampir semua scene ini juga sudah terlihat dalam trailernya, di mana dia itu memimpikan untuk menjadi kekuatan dalam bayang-bayang dan pada akhirnya bereinkarnasi dalam dunia Kage no Jichirokusa. Namun di sini yang lebih gue notice itu adalah kemunculan dari beberapa anggota bukan inti Shadow Garden, yaitu New dan beberapa anak buahnya. Lalu ada juga nomor 664 dan 665. Juga ada kemunculan dari sosok yang menurut gue adalah Rose Oriana dengan kode name 666. Tapi gue agak lupa sih, perasaan Rose itu nggak motong rambutnya pas gabung ke Shadow Garden deh. Coba kalian yang masih inget, komen deh kejadian dimana Rose itu motong rambutnya gitu. Dan menurut gue banyak sekali spoiler sih di episode 1 ini, ya terutama tentang bergabungnya Rose Oriana ke Shadow Garden. Oke, setelah itu episode 1 pun ditutup dengan Shadow yang memerintahkan semua anggota Shadow Garden buat memulai aksi mereka. Dan oke, mungkin itu adalah semua penjelasan scene per scene yang gue notice banget nih. Overall gue cukup puas banget dengan rilisnya anime ini karena memang gue menunggu penantian 2 tahun pas nunggu anime ini direalisasikan. Ya, gue udah bahas LN dan WN-nya ini dari tahun 2020 akhir deh. Jadi intinya keren banget lah buat anime ini. Menurut gue grafiknya dan musiknya juga itu pas banget sih. Namun menurut gue ada beberapa poin miss yang harus diperhatikan pas pertama kali lihat anime ini nih. Jujur aja gue cukup shock karena memang dalam episode 1 ini kita masih belum diperlihatkan aksi kocak dari Sid ataupun Kageno nih. Padahal kalau dalam LN dan manganya itu kita udah diperlihatin banget dan dibuat ngakak sama sikap NC kita yang sableng satu ini. Namun mungkin ini ada pengaruhnya dengan pemilihan arc Akane terlebih dahulu yang ditayangkan deh. Nah, hal kedua menurut gue yang fatal adalah mungkin aja bagi penonton baru yang pertama kali lihat anime ini dan baru pertama kali ngeh dengan ceritanya, pasti bakalan mikir nih, jadi tokoh utamanya itu ada 2 ya, Akane dan Kageno. Karena memang fokus cerita pertamanya itu berpusat pada Akane terlebih dahulu, baru hampir menuju akhir fokus ceritanya itu berpindah ke Kageno. Jadi menurut gue ini cukup fatal sih. Tapi ya siapa yang tahu nih, mungkin aja cerita kedepannya dari anime ini akan mengadaptasi kehidupan Akane di bumi dan kehidupan Kageno sewaktu di Isekai. Jadi bisa selang-seling gitu sudut pandangnya, ya siapa yang tahu. Karena memang dari episode 1 ini aja cukup banyak penambahan scene yang menurut gue membuat ceritanya semakin mind-blowing. Dan oke, mungkin segitu dulu untuk breakdown kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini. Gue Gary Christopher, signing off.